Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya di Suara Kebenaran Kristus. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan like. Saudara-saudara sekalian, renungan pada hari ini kita ambil di dalam 2 Timotius 2 ayat 21. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak dari kita memiliki kerinduan yang tulus untuk dipakai Tuhan. Kita ingin, saudara dan saya, ingin hidup kita menjadi berkat, menjadi alat di dalam tangannya Tuhan untuk membawa kemuliaannya bagi namanya. Saudara-saudara sekalian, kita berdoa agar Tuhan memakai talenta, waktu, dan sumber daya kita. Namun pernahkah kita merenungkan apakah di balik kerinduan itu kita masih memelihara luka, kekecewaan, atau kepahitan? Apakah ada kontradiksi antara keinginan kita untuk melayani dan kondisi hati kita yang belum sepenuhnya pulih? Saudara-saudara sekalian, secara fisik memang kita kelihatannya bahwa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan kelihatannya bahwa kita rohani, sangat benar-benar rohani. Tetapi sebenarnya kita masih ada rasa kepahitan kepada orang di sekitar kita, baik ada di sekitar di dalam keluarga kita, atau di sekitar lingkungan gereja kita, atau di sekeliling kita. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 mengingatkan kita bahwa untuk menjadi perabot yang layak dipakai Tuhan, kita harus menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Luka dan kepahitan adalah beban berat yang menghalangi kita untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kita mungkin berpikir bahwa kita bisa menyembuhkan luka itu, atau bahwa kepahitan itu tidak akan mempengaruhi pelayanan kita. Namun luka yang tidak disembuhkan akan terus mengeluarkan racun atau mempengaruhi cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Kepahitan akan menghalangi kita untuk mengasihi sesama, untuk mengampuni, dan untuk menerima kasih Tuhan. Sepenuhnya kita lupa Tuhan bahwa kita butuh. Kita lupa bahwa Tuhan tidak butuh orang yang sempurna. Dia merindukan hati yang tulus, yang bersedia diubahkan, dan yang mau melepaskan setiap beban yang menghalangi kita. Saudara-saudara sekalian, ketika kita memelihara luka dalam kepahitan, maka pelayanan kita menjadi hampa dan tidak berbuah. Kita sama saja dengan menipu diri kita sendiri dan mencemarkan nama Tuhan karena kemunafikan kita. Saudara-saudara sekalian, renungan hari ini memanggil kita untuk kembali kepada pemulihan hati. Tuhan tidak butuh pelayanan yang hebat. Dari hati, Tuhan ingin melihat hati kita. Dia merindukan hati yang tulus, yang jujur di hadapannya. Dan Dia mau kita bersedia melepaskan setiap luka dan kepahitan. Mari saudara-saudara sekalian, kita harus berhenti menunda proses penyembuhan. Bahkan biarkan Roh Kudus yang menelanjangi setiap akar luka kepahitan atau dendam dalam hati kita, dan biarkan Dia mengisi kita dengan kasih dan pengampunannya yang melimpah. Hanya dengan hati yang pulih dan bersih, kita akan menjadi perabotan yang layak dipakai Tuhan, dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita. Saudara-saudara sekalian, pesan hari ini kepada saudara dan saya, Tuhan tidak bisa memakai tangan yang masih menggenggam luka dan kepahitan. Tuhan ingin mau kita melepaskan semua luka-luka kita di dalam hati kita, maupun kepahitan kita atau rasa dendam yang ada dalam diri kita. Tuhan mau kita melepaskan itu semua, sehingga
Kita bisa lihat di dalam firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 21, yang dimana kita untuk dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia, yaitu kita layak dikuduskan, kita layak dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita harus hidup di dalam pemulihan hati, karena di dalam hidup pemulihan hati, disitulah Tuhan akan bekerja. Amin.